Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innahu was-sami'ul alim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang paling muda dan sudah bergaul sejak kecil adalah Ali karamallahu wajhah. Oleh para ulama yang datang setelah itu mencoba mendalami nasihat-nasihat dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkumpul dalam kitab Nahjul Balaghah, yang bila diterjemahkan dalam bahasa kita artinya samudra kefasihan. Salah satu nasihat yang beliau berikan kepada para sahabat saat itu dan untuk kita semua yang datang setelah itu adalah nasihat yang berkaitan dengan makanan dan minuman, kelapangan dada, dan ilmu pengetahuan. Tentang makanan dan minuman, beliau menyampaikan bahwa bacalah bismillah sebelum makan dan bacalah alhamdulillah setelah makan. Ini ajaran yang sangat sederhana, tapi sering dianggap remeh oleh banyak umat Islam. Bahkan banyak di antara umat Islam tidak punya kesempatan untuk membaca bismillah terlebih dahulu sebelum meneguk minuman atau menyantap makanan. Begitu juga ketika sudah makan, bahkan sudah kenyang, juga lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Bismillah dan alhamdulillah ini bukan hanya menjadi ritual yang harus diucapkan semata-mata, tapi bismillah dan alhamdulillah ini mengandung makna bahwa makanan yang kita makan itu walaupun sehat secara gizi, vitamin, dan jasmaniyah, tapi bisa memberikan penyakit secara ruhaniyah bila tidak diiringi dengan basmalah dan tidak disyukuri dengan membaca hamdalah. Yang kedua, masih nasihat menyangkut dengan makanan. Beliau mengatakan, makanlah ketika kamu lapar dan berhenti makan sebelum kekenyangan. Nasihat yang pertama tadi untuk memberikan kesehatan ruhani bagi kita, di mana setiap kita melakukan kebaikan termasuk makan minum, Allah kita sertai dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga minuman yang kita teguk, makanan yang kita santap menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sementara nasihat kedua menyangkut makanan, makanlah pada saat lapar dan berhenti makan pada saat kekenyangan, memberikan nasihat kepada kita untuk kesehatan jasmaniyah kita. Kenapa? Karena sumber penyakit pada hari ini, menurut hasil penelitian para ahli, 25% disebabkan oleh pola makan dan 75% disebabkan oleh hal-hal yang bersifat psikologis dan teologis atau keagamaan. Nasihat pertama mewakili aspek psikologis dan keagamaan. Dan nasihat kedua menyangkut makanan berkaitan dengan aspek pola makan, asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan seterusnya adalah persoalan
budaya, dan pola makan, serta hal-hal yang bersifat psikologis dan teologis. Kadang bismillah aja nggak sempat baca, hamdalah aja tak sempat kita ucapkan. Padahal nikmat Allah sudah kita santap begitu banyak sejak kita masih berada dalam kandungan seorang ibu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini nasihat menyangkut dengan makan minum. Yang kedua, sahabat Rasulullah itu juga memberikan nasihat tentang kelapangan dada. Apa yang beliau sampaikan? Yang pertama, bila ada orang mengatakan kepadamu, bila engkau mengucapkan satu keburukan kepadaku, aku akan membalas dengan 100 ucapan buruk kepadamu. Maka jawablah, seandainya engkau mengucapkan 100 kata buruk untukku, aku tidak akan mengucapkan satupun kata buruk untukmu. Ini nasihat kedua menyangkut dengan kelapangan dada. Jika orang mengancammu dengan kecelakaan dan kebinasaan, maka jawablah dengan doa keselamatan kepadanya. Yang kedua ini, Ali karamallahu wajhah mengajarkan tentang dendam dan permusuhan yang harus dikikis dalam jiwa, hati, dan kehidupan kita. Berapa banyak kehancuran, peperangan, perkelahian, dan kekacauan di dunia ini dimulai dari kebencian, dimulai dari ketidakmampuan untuk memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita. Kemampuan kita sangat rendah dalam membalas keburukan dengan kebaikan. Padahal Allah mengatakan, alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Kenapa engkau persempit? Dan ayat ini sering kita baca dalam salat-salat kita. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Sampai Allah bilang, wada'na wa rafa'na laka dzikrak. Bukan hanya melapangkan dada, tetapi Allah juga sudah mengangkat kita dengan cara kita diposisikan pada posisi yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah makhluk lain yang ada di alam semesta ini. Kenapa kelapangan dada ini menjadi penting? Karena orang yang dadanya lapang tidak pernah merasa sesak nafas ketika menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan, sebesar apapun tantangan dan persoalan itu. Kenapa? Karena dada dia lapang, jiwa dia besar, sebesar apapun masalah masih lebih kecil dari jiwa dia, sehingga masalah berada dalam kendalinya, bukan dia yang dikendalikan oleh masalah. Bila dia dikendalikan oleh masalah, bila dia mengalami kemiskinan, kemiskinan akan mengontrolnya untuk mencari makan dengan cara-cara yang haram dan zalim. Kenapa? Karena masalah mengendalikan dia, bukan dia yang mengontrol masalah yang dihadapinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini nasihat yang kedua, yaitu menyangkut dengan kelapangan dada. Yang terakhir, yang ketiga, sahabat Rasulullah itu menasihatkan kepada kita semua menyangkut dengan ilmu. Apa yang beliau katakan? Yang pertama, nasihat menyangkut dengan ilmu. Carilah ilmu untuk mengamalkannya. Ilmu bukan untuk sekedar mengisi otak kita. Ilmu bukan tujuan untuk mengetahui. Tujuan ilmu adalah untuk diamalkan. Bila orang mencari ilmu hanya untuk mengetahui, berapa banyak profesor dan doktor dengan segudang pengetahuan, tapi mereka juga adalah orang-orang pelaku pelanggaran, baik pelanggaran hukum maupun pelanggaran norma-norma agama lainnya. Kenapa? Karena belajar hanya untuk mengetahui, bukan untuk mengamalkan. Padahal tujuan ilmu dalam Islam adalah untuk dipraktekkan dalam kehidupan, bukan untuk menghiasi pikiran dan juga bukan untuk mengisi otak kita sebagai manusia. Ini nasihat pertama Ali tentang ilmu. Yang kedua, beliau menasihati kita semua
bahwa janganlah engkau mudah mengeluarkan fatwa. Karena fatwa itu seperti harimau, dia bisa menerkammu. Hari ini kita melihat melalui sosial media, melalui WA, begitu mudah orang memvonis orang lain, bahkan satu iman dan satu akidah dengan dia sebagai sesat, sebagai kafir, sebagai orang yang di luar kelompok kita. Padahal kita sendiri belum paham dan belum punya ilmu pengetahuan tentang status dan paham orang tersebut. Jangan mudah mengeluarkan fatwa. Jika agama ini berada di tangan orang-orang awam, jahil, bodoh, kata para ulama, maka agama ini kemungkinannya cuma dua. Agama ini sangat sulit, atau agama ini sangat mudah, atau dimudah-mudahkan. Tapi bila agama berada di tangan ahli agama yang paham dan mendalam tentang ilmu agama serta wawasannya luas tentang agama, maka tidak akan dimudah-mudahkan dan tidak akan dipersulit. Agama ini menjadi sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, yang memudahkan manusia tapi tidak memudah-mudahkan manusia, yang tidak menyulitkan manusia. Justru dengan agama membuat manusia tahu cara keluar dari berbagai kesulitan, tahu bagaimana cara menghadapi berbagai persoalan. Itulah agama. Inilah 3 nasihat yang juga perlu untuk menjadi renungan kita bersama. Karena nasihat pertama, sumber penyakit bila kita tidak menjalankan dan melakukan. Bukan hanya penyakit jasmani, tapi juga penyakit rohani, yaitu nasihat menyangkut dengan makanan. Nasihat kedua menyangkut kelapangan dada. Orang yang dadanya lapang akan sulit untuk terhinggapi stres. Dan bila orang stresnya sangat rendah, maka kualitas kebahagiaan semakin tinggi. Dan nasihat ketiga menyangkut dengan ilmu sebagai puncak peradaban atau prasyarat untuk mencapai peradaban yang baik. Oleh karena itu, bila kita merenungkan dan mengamalkan nasihat menyangkut dengan ilmu, tidak mudah memvonis, tidak mudah mengeluarkan fatwa, dan menuntut ilmu untuk mengamalkan, maka ilmu pengetahuan akan bisa membawa perubahan ke daerah kemajuan dan kecemasan. Tapi bila ilmu pengetahuan tidak diamalkan, maka ilmu pengetahuan hanya menjadi dekorasi dan hiasan dalam kehidupan kita, tidak pernah merubah hidup kita. Semoga dengan 3 nasihat ini, kita sehat jasmani dan ruhani, kita hidup penuh dengan kelapangan dada, tanpa dendam, permusuhan, dan kebencian. Dan yang ketiga, dengan ilmu yang kita amalkan dan tidak mudah mengeluarkan fatwa, kita akan merubah sesuatu yang buruk kepada yang baik, dan yang baik kepada yang lebih baik. Dengan demikian, ilmu dapat memajukan peradaban hidup kita dan umat manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.